39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia terdapat di sila pertama, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup saling menghormati. Sila kedua, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di sila ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Di sila keempat, yaitu mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan kepentingan negara masyarakat. Di sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Selanjutnya, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, sikap toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya penyelenggaraan hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Selain itu, hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perdagangan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September
1984 dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi tanggal 27 Juli. Kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Yang keempat, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Yang kelima, penculikan aktivis pada 1997. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang atau 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Upaya pencegahan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah perguruan tinggi maupun non-formal, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan pendapat masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap usaha penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang kelima, menegakkan supremasi